Selanjutnya kita akan mengikuti seminar nasional pasar modal digital dengan tema investasi saham di pasar modal Indonesia dan investasi saham itu mudah, yang nanti akan dipandu oleh moderator kita Bapak Muhammad Arif Budiman, SEI MSY. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Baiklah, untuk itu kepada moderator waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara peresmian Galeri Investasi Institut Agama Islam Darussalam Martapura sekaligus seminar nasional terkait pasar modal. Pada siang ini merupakan hari yang sangat membanggakan bagi kita semuanya karena kita tadi sudah sama-sama mengikuti peresmian Galeri Investasi secara virtual yang pertama kalinya di Indonesia dan juga pertama kali di kota Martapura, maksud saya, atas kerjasama kampus tercinta kita, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dengan Bursa Efek Indonesia dan PT Pintraco Sekuritas. Kita beri aplaus untuk kawan-kawan sekalian. Baiklah, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti kita yang paling ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam untuk penyampaian materi seminar kita hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa dan berkompetensi di dunia investasi pasar modal, baik secara teori maupun praktisi. Nah, yakni di sini ada Ibu Yuniar SE MM, ya Ibu. Nah, beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Selatan. Nanti beliau akan menyampaikan terkait investasi di pasar modal Indonesia. Kemudian narasumber kedua, yakni Bapak Paldi Kurniawan. Beliau adalah Senior Research Pintraco Sekuritas. Nanti beliau akan menjelaskan bahwa investasi saham itu mudah, tidak sulit. Nah, maka di sini nanti kita persilahkan pada beliau untuk menyampaikan materi dalam seminar kali ini. Nah, baik, langsung saja kita persilahkan kepada pembicara pertama yang terhormat Ibu Yuniar SEMM yang akan menjelaskan mengenai investasi pasar modal di Indonesia. Baik itu nanti lembaga-lembaga apa saja yang terkait maupun dari proses mekanisme dari investasi pasar modal. Langsung saja waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Yuniar. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dosen dan rekan-rekan semua serta adik-adik mahasiswa yang luar biasa yang siang hari ini udah mencatatkan sejarah nih kita adik-adik semua. Kita bisa menyelenggarakan kegiatan peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia secara virtual dan semoga ini menjadi kenangan kita bersama dan untuk kedepannya semoga menjadi evaluasi juga biar kedepannya akan bermunculan peresmian yang lain dengan cara yang lebih optimal lagi. Kita masuk ke materi diskusi kita sore hari ini dalam seminar pasar modal digital kita. Tema kita tentang investasi saham di pasar modal Indonesia. Lanjut, next. Ketika kita berbicara tentang investasi, apa yang kita bayangkan? Di slide ini kita melihat
tangan anak kecil yang menggandeng tangan orang dewasa dengan rasa percaya. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang cerita, kesiapan kita menghadapi masa yang akan datang, masa depan kita. Apakah kita sudah menyiapkannya? Adik-adik, rekan-rekan semua, investasi berbicara bukan waktu yang singkat, tetapi investasi berbicara tentang jangka waktu yang panjang, ada rentang waktu, ada proses. Dan untuk tujuannya apa? Untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi dari sekarang, maka kita udah mengurangi resiko apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, bisa kebayang nggak di akhir tahun 2019 ataupun di awal tahun 2020 kita nggak kepikiran akan kondisi yang akan kita hadapin di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi dengan adanya pandemi ini segala hal berubah. Dan kita juga tahu beberapa keluarga, beberapa pekerja itu kehilangan mata pencahariannya atau dirumahkan sementara atau yang ada punya bisnis, punya UKM, itu merasakan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya di masa saat ini. Nah, di manakah peran investasi hadir? Investasi hadir ketika kita bisa menyiapkan kondisi-kondisi yang tidak kita duga. Next. Kita bisa belajar banyak dari semut, rekan-rekan semua. Seekor semut yang kecil dengan koloninya, mereka selalu mempersiapkan diri bagaimana menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Mereka selalu bekerja keras, mereka selalu menyisihkan, menyimpan untuk koloninya mereka. Ketika di musim kemarau, mungkin mereka bisa bergerak leluasa, tapi di musim penghujan, untuk mengumpulkan makanan untuk koloni mereka, akan ada keterbatasan dan kesulitan. Itulah gambaran di mana pentingnya kita perlu berinvestasi. Dan satu hal, di dunia ekonomi ada istilah inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kebutuhan di masa depan itu hampir bisa dipastikan akan terjadi dan nilainya itu jauh lebih besar daripada saat ini. Karena ada inflasi tadi. Namun, penghasilan kita di masa depan tidak dapat dipastikan. Saya masih di bangku kuliah, Kak, masih mahasiswa, masih dapat uang saku dari orang tua. Nggak terlalu mikir yang serius. Nah, sewajarnya kita masih muda, kita masih punya banyak kesempatan, kita masih punya proses untuk belajar lebih banyak lagi, inilah saatnya kita mulai dari sekarang. Kita tata keuangan kita dengan kita berinvestasi. Next, jadikan investasi itu sebagai kebutuhan, bukan pilihan. Jadi diharapkan dengan adanya peresmian Galeri Investasi Syariah di IAI Darussalam Martapura, diharapkan adik-adik mulai punya gaya hidup berinvestasi. Mulainya dari berapa? Pak Ali tadi di sambutan sudah menyampaikan, sebenarnya sekarang tuh udah mudah banget karena untuk memulai investasi di pasar saham khususnya, itu pakai dana yang terjangkau. Tidak seperti dulu. Dulu juga nggak bisa online trading, kita nggak bisa lihat harga saham sendiri, kita harus telepon brokernya. Nah sekarang kemudahan-kemudahan itu ada, jangan kita tidak manfaatkan, tapi ayo ini jadi bagian dari semangat kita memajukan galeri kita dan memajukan juga kegiatan investasi di pasar modal. Jadi ini harus diingat banget nih, investasi itu kebutuhan, bukan pilihan. Next. Nah, kalau kita berbicara tentang pasar modal, ini pasar yang gimana lah? Sama kah sama pasar yang sehari-hari kayak kita ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat pasar yang diselenggarakan oleh dinas pasar. Nah, konsep pasarnya tetap sama. Ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperdagangkan. Tapi bila kita berbicara tentang pasar keuangan, khususnya pasar modal, ini bukan hanya sekedar pasar. Tapi ini pasar yang spesial, karena yang dipertemukan itu ada pihak yang membutuhkan dana, ini umumnya diwakili oleh perusahaan-perusahaan dan juga pihak yang mempunyai dana. Siapa ini? Kita semua bisa menjadi investor di pasar modal. Kenapa? Karena kita punya dana. Orang kita ini sukanya ngomong kededa duit katanya. Nggak ada uang, padahal uang itu ada. Cuman, apakah kita sudah bijak menggunakan uang kita? Nah, kegiatan investasi di pasar modal adalah salah satu cara buat kita untuk bisa bijak dalam mengelola keuangan kita dengan memulai investasi di pasar modal. Jadi, inilah yang dipertemukan di pasar modal. Dan produk keuangan yang bisa menjadi sarana investasi kita, itu ada saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.
Saham itu surat berharga bukti kepemilikan perusahaan. Bila memiliki saham, artinya kita tercatat sebagai pemilik perusahaan. Obligasi adalah surat berharga bersifat kepemilikan hutang, pengakuan hutang. Ketika kita membeli obligasi, artinya kita tercatat sebagai orang yang meminjamkan dana. Oke, obligasi tidak masuk dalam efek syariah. Nah, konsep surat berharga syariahnya kita sebut dengan istilah sukuk. Tapi kita jangan sebut sukuk sebagai obligasi syariah ya, karena konsepnya nanti nggak sesuai. Sukuk adalah surat berharga di mana kita konsepnya hampir sama seperti obligasi, tapi di sana ada konsep penyertaan. Penyertaan dari dana kita untuk mendanai suatu proyek. Ya. Nah, obligasi dan sukuk bisa diterbitkan pemerintah ataupun swasta. Dan untuk pemerintah sudah menyiapkan juga untuk yang diedarkan, diperuntukkan untuk warga negara Indonesia perorangan. Siapa saja? Kita semua bisa. Bisa dimulai dengan satu unitnya hanya 1 juta rupiah. Jadi Ibu Bapak dosen nih bisa tuh mulai melirik sukuk retail Indonesia karena kemarin tuh baru masa penawaran. Tapi jangan khawatir kalau nggak dapat yang tahun ini. Karena setiap tahun biasanya pemerintah akan selalu menerbitkan sukuk retail Indonesia. Sambil berinvestasi, nggak salahnya juga kita mendukung perkembangan ekonomi negara kita. Berikutnya reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu adalah salah satu produk pasar modal yang unik. Karena konsepnya adalah wadah menyimpun dana lalu diinvestasikan kembali. Jadi ini kita bisa investasi dengan dana yang terjangkau, tapi kita memiliki diversifikasi sudah di dalam produknya. Diversifikasi apa? Resiko. Jadi bagaimana resiko dalam investasi diminimalkan oleh manajer investasi yang bikin reksadana supaya keuntungannya bisa maksimal. Ini pun terjangkau tergantung dari berbagai jenis reksadananya. Nah, dalam kesempatan siang ini, karena waktu kita terbatas, kita akan lebih banyak membahas tentang saham. Next. Aman nggak investasi di pasar modal Indonesia? Nah, kalau saya berbicara tentang aman dan tidaknya, kita harus lihat slide ini. Slide ini bercerita tentang bagaimana organisasi pasar modal itu berjalan, teratur, wajar, dan efisien. Siapa yang mengaturnya, siapa yang mengelolanya, siapa yang terlibat di dalamnya. Ini kita bisa lihat di struktur pasar modal. Paling atas ada otoritas jasa keuangan. Sebelum otoritas jasa keuangan ada, tadi yang disebutkan Pak Ali dalam sambutannya, ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Otoritas jasa keuangan berperan untuk mengatur dan mengawasi pasar modal kita. Nah, di tingkat pasar ada yang kita sebut dengan SRO. Self-Regulatory Organization, yaitu apa? Lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 untuk menyelenggarakan pasar modal di negara kita. Ada siapa saja? Ini diingat ya adik-adik ya, ada 3. Ada Bursa Efek Indonesia, ada Clearing Penjamin Efek Indonesia, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia fungsinya apa? Bursa Efek Indonesia fungsinya sebagai pengatur yang menyiapkan peraturan, menyiapkan sistem perdagangan supaya apa? Pasar modal bisa berjalan teratur, wajar, dan efisien. Lalu ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dia ngurusin untuk proses clearing, pertukaran. Yang nanti beli saham, dapat saham, yang jual saham, dapat uang hasil penjualan sahamnya. Lalu ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, kustodi, penyimpan, pengadministrasi dan penyelesaian transaksi ada di KSEI. Jadi bisa dibayangkan, ini pasar modal tapi yang sudah diatur sedemikian rupanya. Yang nyiapkan sistemnya ada, peraturannya ada, yang untuk proses pertukaran ada yang fokus juga, terus yang untuk menyimpan dan mengadministrasikan juga ada. Loh, kok disimpan di KSEI, Kak, surat berharga saya, saham saya? Nah, saat ini perdagangan saham khususnya itu bentuknya sudah bentuk tidak lagi tanpa pakai sertifikat atau kita bilang tanpa warkat. Ya, kita sebut istilahnya itu scriptless trading. Jadi nggak ada lagi bentuk lembaran saham saat ini. Ya, yang masih punya lembaran saham diadministrasikan bukan di KSEI tapi di Biro Administrasi Efek. Ya,
Loh, kalau saya nggak pegang saham saya, aman nggak? Sangat aman sekali. Karena setiap investor di pasar modal kita akan mendapat satu identitas tunggal yang disebut sebagai SID yang diterbitkan oleh KSEI. Dan kita punya kesempatan untuk mengecek langsung brankas kita yang nggak ada biaya, gratis di KSEI. Jadi mudah banget. Oke? Nah, siapa aja sih tadi? Tadi adik-adik ada dengar kan tentang Pintraco Sekuritas? Nah, Pintraco Sekuritas itu apa? Pintraco Sekuritas itu adalah perusahaan efek yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan efek bisa mendapat 3 izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya adalah sebagai penjamin emisi, membantu untuk perusahaan bisa menjadi perusahaan go public, perusahaan yang bisa melepas sahamnya kepada masyarakat. Oke, dan kita bisa beli saham perusahaan tersebut. Nah, terus ada lagi sebagai manajer investasi, itu terkait dengan produk reksadana. Dan berikutnya ada perantara perdagangan efek. Nah, ini nih yang bekerja sama juga dengan kampus IAI Darussalam, Pintraco Sekuritas, karena salah satu fungsi izin yang bisa dimiliki oleh sekuritas adalah sebagai perantara perdagangan efek. Kenapa harus pakai perantara? Karena sistem perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia saat ini terhubung ke sekuritas. Kita nggak bisa langsung beli saham di Bursa Efek Indonesia, di pasar sahamnya nggak bisa. Tapi harus melewati perusahaan sekuritas. Oke? Nah, kalau lembaga penunjang, tadi sedikit ada saya singgung, itu untuk menunjang setiap kegiatan yang ada di pasar modal. Ada bank kustodian, itu bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang mendapat izin dari OJK untuk menjadi bank penyimpan dan bank administrasian surat berharga. Ada biro administrasi efek, itu juga bank umum atau lembaga keuangan lain yang mendapat izin dari OJK untuk mengadministrasikan surat berharga pada satu emiten atau perusahaan tercatat. Wali amanat apa? Ini diingat ya, wali amanat itu berkaitan dengan produk obligasi. Bentuknya apa? Secara umum dia bank umum atau lembaga keuangan lain yang dapat izin dari OJK untuk bisa menjadi wakil dari pemilik obligasi. Resiko surat hutang adalah gagal bayar. Jadi kalau ada kendala atau ada informasi biasanya itu kita diwakilkan oleh wali amanat. Oke. Nah, kalau profesi penunjang, ada akuntan, konsultan hukum, penilai efek, notaris, dan profesi lainnya, ini statusnya harus publik dan mendapat izin dari OJK. Nanti bersama-sama dengan penjamin emisi akan membantu perusahaan untuk menjadi perusahaan publik dan juga melantai di Bursa Efek Indonesia. Oke, secara keseluruhan kalau bicara tentang investor kita di pasar modal, ada investor retail dan juga ada investor institusi. Nah, kategori saya nih Mbak, kalau saya jadi investor dengan membuka rekening efek, ikut pembelajaran nih, itu saya kategorinya apa? Nah, kita itu kategorinya investor retail karena kita individu. Oke, next. Selanjutnya. Selanjutnya akan berbicara tentang saham. Oke. Kalau tentang saham tadi sudah disampaikan, saham adalah surat berharga bukti kepemilikan perusahaan. Nah, saham sendiri apa sih menariknya? Saham ini kita bilang ya, suatu bentuk investasi yang sekarang sudah mulai menjadi pilihan daripada generasi milenial. Kenapa? Karena menarik, terjangkau, dan sangat sesuai lah kalau untuk gaya hidup anak-anak sekarang. Jadi kalau kita bilang, ayo berinvestasi saham, sebenarnya itu cocok banget nih buat adik-adik mahasiswa semua. Konsepnya menarik, saham itu bisa diperdagangkan, bisa diwariskan, dan saham sendiri kerennya satu-satunya produk keuangan atau produk investasi yang membuat ciri nih kita jadi pemilik perusahaan. Perusahaan yang bagaimana? Ayo kita coba lihat di slide ini. Sekarang sudah ada sekitar 700 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Wah, menarik ya. Sudah ada 700 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan kita rata-rata itu kenal perusahaannya dan bisa jadi kita pakai produk dan jasanya. Ya kan? Siapa yang nggak kenal perbankan?
kalau nanti investasinya kan kita galeri kita nih galeri investasi syariah, kita nggak boleh dong beli saham perbankan konvensional. Jadi yang bisa kita beli adalah saham perbankan syariah, dan itu pun ada di pasar saham kita. Siapa yang nggak kenal perusahaan semen-semen yang namanya, produknya terkenal? Siapa yang nggak kenal mungkin tempat supermarket, minimarket yang sering kita ketemuin di jalan, atau tempat-tempat perbelanjaan, atau tempat nongkrong, minum kopi yang harganya, tanda kutip, luar biasa, pahitnya sama, tapi sensasinya berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa kita miliki perusahaannya, dan tanpa sadar, ternyata mereka ada di sekitar kita. Lebih detail lagi, coba kita lihat di slide berikutnya. Ayo, ini semua yang ada di sekitarnya kita. Sering nabung ke bank, miliki perbankannya. Tapi ingat ya, galeri kita investasinya syariah. Jadi perbankan konvensional tidak masuk dalam kategori saham syariah. Karena dilihat dari unsur usahanya itu tidak memenuhi kriteria saham syariah. Tapi jangan khawatir, ada loh perbankan syariah yang sudah melantai di pasar saham kita. Nanti coba ditanya sama Mas Faldi, rekomendasinya gimana nih untuk saham-saham perbankan syariah ke depan. Berikutnya, ada lagi kalau kita suka jalan-jalan, suka belanja, kita tentu kenal kan? Kenal dong bagaimana perusahaan-perusahaan ini, tempat pembelanjaan ini. Masa kita nggak tertarik untuk menjadi pemilik perusahaannya? Jadi pekerjaan mahasiswa IAI Darussalam semester 3, tapi profesinya pemilik Ramayana. Wah, keren kan? Berbeda dengan mahasiswa lain yang bukan investor. Jadi ada nilai tambah dan unsur keren juga dalam kita berinvestasi saham. Next berikutnya, nah ini siapa nih yang gengnya sama dengan saya, suka ngemil? Cemilan-cemilan ini, siapa yang nggak kenal? Ini udah sore, di Martapura hujan, siapa yang nggak tertarik bikin mie instan? Ya, mie instan, pakai telur, waduh itu enak banget. Dan biasanya di kantin kampus juga banyak kan? Jadi kalau kita mengkonsumsi produk dan jasanya nggak ada keraguan, tapi kok kita ragu menjadi investor sahamnya, kok kita ragu jadi pemilik sahamnya. Jadi hari ini diharapkan dengan kegiatan kita siang menjelang sore hari ini, kita bisa mendapat paradigma yang berbeda. Saya mau konsumsi produk dan jasanya, jadi saya nih juga harus jadi pemilik perusahaannya. Kenapa? Karena biar uang saya nanti bisa balik ke saya lagi. Loh, kok bisa uangnya balik ke saya lagi? Ngelewatin mana Mbak Yuniar? Nanti kita cerita tentang istilah dividen. Oke, yuk kita lihat bagaimana perkembangan dari pasar saham kita. Perkembangan pasar saham kita itu menarik banget. Di slide berikut ini kan dilihat kan dinamikanya. Ini bukan gerakan jantung seseorang ya, rekan-rekan semua, adik-adik yang menonton. Ini adalah gimana dinamika pasar saham kita. Jadi ketika harga saham lagi turun atau dibilang dengan istilah indeks harga saham gabungan kinerjanya lagi tidak oke, jangan kita tuh langsung panik, kita tuh langsung stres, kita tuh langsung mikirin, waduh yang jelek-jelek. Tapi ini gambarannya adalah suatu potensi, suatu peluang. Coba lihat, setelah selesai penurunan, selalu ada pembalikan arah dari pergerakan IHSG kita, indeks harga saham gabungan. Dan di tahun ini, bisa dilihat juga kan, ada pelemahan di dalamnya. Ada pelemahan dalam pergerakan IHSG kita. Jadi, siap-siap, nah ini momen yang pas banget. Ya, seperti yang disampaikan Pak Rektor juga, kita memasuki tahun baru juga, tahun baru Islam, dan itu juga menjadi langkah awal kita. Ayo dong kita memulai juga nih untuk kita menata keuangan kita. Salah satunya memiliki investasi di produk pasar modal. Oke, nah saya udah singgungkan tentang apa sih kerennya saham, apa menariknya saham, bikin kita investasi saham itu yang menarik, yang tenang. Lalu apa sih keuntungan dan resikonya? Nah ini penting ya. Dalam investasi itu akan selalu ada. Investasi yang benar, investasi yang sehat, kita bilang high return, high risk.
keuntungannya semakin tinggi, resikonya juga sebanding, ya. Tapi kebanyakan orang takut nih sama resiko. Padahal resiko itu sesuatu yang belum terjadi. Dan kita bisa minimalkan, kita bisa kelola sedari awal ketika kita memulai investasinya kita. Apa sih keuntungan dalam investasi saham? Slide selanjutnya nih ya. Apa saja? Yang paling utama adalah, ini kalau bahasa kerennya capital gain. Tapi kalau bahasa kita nih, bahasa Banjar, itu kita sebut hujungan. Ya. Selisih untung dari harga beli dan harga jual. Kalau kita beli sahamnya harga 1.000, dia naik ke 1.100 misalnya, terus kita jual, maka keuntungan kita adalah Rp100 per saham. Minimal beli dan jual berapa? Minimal beli dan jual saham itu 1 lot. 1 lot itu ada 100 saham. Jadi tinggal dikalikan berapa lot saham yang kita miliki. Ya. Terus apa lagi sih keuntungannya yang berikutnya? Nah, ini yang menarik. Keuntungan berikutnya adalah karena kita pemilik perusahaan, maka setiap tindakan-tindakan perusahaan akan bisa memberikan dampak kepada kepemilikan saham kita di pasar saham. Itu yang disebut sebagai efek positif dari corporate action. Ya, apa saja tindakan perusahaannya? Nah, ini yang menarik. Yang tadi saya bilang, dividen, pembagian keuntungan perusahaan. Suka konsumsi mie instan ini, dibilang selera Indonesia. Nggak ada orang Indonesia yang nggak pernah ngerasainnya paling nggak 1 kali dalam seumur hidupnya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita konsumsi saja ya sudah, uang kita keluar kan, jadi pendapatan bagi perusahaan tersebut. Tapi ketika kita juga sebagai pemilik perusahaannya, apa yang menarik? Nah, kita bisa mendapatkan dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Dan itu yang menariknya loh, ya kan? Bisa dibilang sebagai pendapatan pasif dari investasi kita. Khususnya kalau kita berinvestasi sahamnya untuk jangka waktu yang panjang. Oke, apalagi selain dividen? Ada lagi itu bonus share. Nah, kalau dividen bisa dapat tambahan uang tunai karena pembagian keuntungan dalam bentuk cash, bisa saja perusahaan juga membagikan saham bonus kepada pemegang sahamnya. Ini yang saya bilang. Menariknya investasi saham, misalnya nih, saat ini kita punya saham cuma 1 lot, ya, terus kita nggak ada beli-beli lagi, ya kan, kita santai aja. Terus perusahaan melakukan kebijakan pembagian saham bonus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa dapat tambahan saham kita itu cuma-cuma. Dan itu menarik kan rekan-rekan semua? Tanpa kita harus keluar uang lagi, kita dapat pembagian dari kebijakan perusahaan membagikan saham bonus kepada pemegang sahamnya. Dan itu merupakan suatu keuntungan yang tanpa biaya sama sekali akan diterima oleh para investor. Saya suka bandingkan gini, kalau kita beli tanah saat ini 10 hektar misalnya, maka 10 tahun ke depan, ya sudah 10 hektar tanahnya kita. Tapi ketika kita memiliki saham saat ini hanya misalnya 1 lot atau 5 lot, tapi 10 tahun ke depan bisa jadi dengan adanya tindakan korporasi perusahaan, kita bisa memiliki jumlah lot yang lebih banyak tanpa kita melakukan pembelian. Nah, ini yang menarik dalam investasi saham. Itu bisa berkembang dengan sendirinya. Oke? Nah, terus, pekerjaan mahasiswa IAI Darussalam Martapura, tapi hari ini nggak masuk izin dengan Pak Dekan, izin dengan dosennya, tidak bisa ikut perkuliahan. Kenapa? Oh, saya mau menghadiri rapat umum pemegang saham. Benar, sebagai pemilik saham perusahaan, maka kita berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Dividen adalah keputusan hasil dari RUPS yang diputuskan oleh seluruh pemegang saham. Jadi menarik kan, kita bisa punya andil juga terhadap saham yang kita miliki. Kita bisa sumbang suara. Ya tentunya suara kita ini besar kecilnya itu sesuai dengan porsi kepemilikan saham kita di perusahaan tersebut. Tapi kita tetap berhak hadir kok. Bahkan di era pandemi COVID-19 ini sudah ada e-RUPS, elektronik RUPS. Jadi tanpa harus pergi ke kota besar biasanya ya, Jakarta ataupun Surabaya ataupun di Medan, itu kita bisa hadir dalam RUPS.
Dengan cara apa? Secara digital juga, secara virtual. Jadi menarik sih perkembangan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, lalu selanjutnya. Nggak oke kalau kita bicara untungnya saja, kita harus tahu nih apa resiko dalam investasi saham. Next, resiko dalam investasi saham itu secara umum ada 3. Ada capital loss, itu kebalikan capital gain. Kita bisa jual rugi saham kita ketika pada saat itu kita butuh saham kita, butuh uang kita, ya kan? Kita beli 1.000, harga sahamnya turun ke 900, dan kita butuh dananya, mau nggak mau ya kita jual. Atau karena kita investasinya jangka pendek, sesuai dengan strategi investasi kita, ada pembalikan arah, kita terpaksa harus jual rugi. Itu bisa jadi. Kita sebut dengan istilah capital loss. Oke? Bagaimana cara menghadapi resiko ini? Yang pasti begini, ketika mulai berinvestasi, berinvestasilah pakai dana untuk investasi. Jangan pakai dana yang masih kita pakai buat kebutuhan kita sehari-hari. Karena itu kita udah memperbesar resiko yang ada. Tapi kalau kita memang pakai dana yang kita alokasikan untuk investasi, berapapun nilainya, itu punya makna. Dan itu akan melindungi resiko ini sejak dari awal. Berikutnya resikonya adalah tidak memperoleh dividen. Lah, kan perusahaannya milik saya, Mbak. Masa saya nggak dapat keuntungan, pembagian keuntungan dividennya? Ya, itu tadi, balik lagi. Apa hasil keputusan dalam rapat umum pemegang saham? Bisa jadi perusahaan tidak membagikan dividen. Atau ketika perusahaan yang kita miliki dalam kondisi yang tidak oke, mengalami kerugian, dan tidak ada yang bisa dibagikan kepada pemegang sahamnya, maka kondisi tidak mendapat dividen bisa terjadi. Atau dia membukukan keuntungan, tapi dalam RUPS akhirnya diputuskan tidak dibagi karena ini baik untuk perkembangan dari bisnis perusahaan ke depannya. Tentunya segala sesuatunya akan menjadi pertimbangan juga di dalam RUPS. Oke, terus yang paling pahit resikonya adalah apa? Ya, benar. Sebagai pemilik suatu perusahaan, resiko paling pahit adalah ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau pilot. Jadi, ini adalah hal yang paling pahit. Tapi itu resiko loh, sesuatu yang belum terjadi. Kenapa kita harus stres dulu? Aduh, saya nggak jadi investor saham karena saya takut perusahaannya pilot. Lah, belum memulai investasi udah takut dulu. Resiko itu kerugian yang belum terjadi. Jadi caranya bagaimana? Pilihlah di awal perusahaan-perusahaan yang layak buat menjadi investasi kita. Berdasarkan apa? Nanti Mas Fadli bisa kasih gambaran. Perusahaan-perusahaannya oke, kita bisa nilai secara fundamentalnya, secara kinerja dari sektornya, secara industrinya. Dan harus kita sesuaikan juga dengan kondisi makro saat ini. Jadi, adik-adik, jangan takut dengan resiko. Tapi resiko itu harus kita hadapi biar potensi keuntungan bisa kita raih. Oke, next selanjutnya. Kita punya program Yuk Nabung Saham. Ya, kalau biasa kita nabung uang receh atau menyisihkan hasil kita untuk kita tabung, ayo dong mulai saat ini kita punya konsep nabung saham. Itu caranya gimana? Ya, seperti yang di slide ini, awalnya tetap harus jadi investor dulu. Buka rekening efek, setelah itu jadi kita mulai nih yang tadi, menjadikan investasi bukan sebagai pilihan tapi kebutuhan. Kalau kebutuhan artinya kita ada alokasi dana ke sana. Berapapun nilainya itu akan memberikan hasil. Toh halo, tes. Suara saya kedengar? Oke, kita lanjut ya. Ibu Bapak, rekan-rekan semua. Mohon maaf, biasa kalau kelas virtual biasanya ada jeda karena ada gangguan sinyal. Nah,
yang tadi kita sharing kalau tentang nabung saham, pokoknya setelah jadi rekening efeknya, lalu kita apakah kita alokasikan dana untuk kita mulai investasi. Setelah itu, apa yang akan bisa kita lakukan? Kita mulai rutin nih menjadwalkan. Itu semua kembali kepada para investor sendiri. Caranya bagaimana? Oke, nah sebagai bagian dari slide berikutnya, ini hampir di penghujung sesinya saya. Ibu, Bapak, rekan-rekan semua, kita bicara galeri investasi syariah. Artinya kita berbicara tentang berinvestasi secara syariah di pasar modal kita. Pasar modal syariah, pasar modal syariah itu bukan berarti ada Bursa Efek Indonesia Syariah, bukan berarti ada KP Syariah, bukan berarti ada KSE Syariah. Pasar modalnya tetap sama, regulatornya tetap sama, ya. Tapi di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya ada unsur penerapan dari aturan-aturan syariah sesuai dengan prinsip Islam, ya. Dan ini menarik. Saya selalu bilang kalau investasi secara syariah kita itu dapatnya double. Investasi kita jalan dan berkahnya pun kita dapatkan. Ya, jadi ini yang menjadi semangat kita juga seperti yang tadi disampaikan Pak Rektor, disampaikan Pak Hasan dan juga Pak Jeffrey serta Pak Ali dalam sambutan-sambutan pada saat peresmian. Apa yang menarik? Yang menarik adalah ketika kita berinvestasi secara syariah, kita turut memajukan perkembangan pasar modal syariah kita. Ya, saham-saham syariah sekarang juga mendominasi. Jadi bukan berarti, waduh kalau saham syariah nanti nggak oke nih pergerakannya. Enggak kok. Karena lebih dari 50% saham keseluruhan itu masuk kategori saham syariah. Apa yang membedakannya dengan saham konvensional? Ada kriteria-kriteria khusus. Saya bilang ini double sortir perusahaannya. Otomatis perusahaannya nggak bisa sembarangan menjalankan kinerjanya. Bisnisnya harus halal. Perbandingan total harta dengan total hutang ribanya itu nggak boleh lebih 45%. Terus pendapatan lain-lain non-halalnya itu juga tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatannya ada. Ini menarik kan? Makanya tadi Pak Ali sempat singgung, ada fatwa dari DSN MUI nomor 80 tahun 2011 yang menyatakan mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia memenuhi kaidah syariah. Menarik kan? Jadi kenapa sih kita itu nggak pengen mengembangkan investasi syariah di pasar modal kita? Karena ini yang menarik. Untungnya kita dapat, resikonya bisa kita kelola, dan berkahnya menjadi suatu nilai tambah dalam kita menjalankan investasi kita. Bantu kami ya, Ibu Bapak, rekan-rekan, adik-adik semua, ayo kita semangat memajukan galeri investasi syariah kita, ayo kita semangat mendorong perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia khususnya, supaya apa? Angkanya kita nih di Kalimantan Selatan, kita nih belum menjadi provinsi dalam ranking 10 yang terbaik dalam perkembangan pasar modal syariah. Kita masih di luar. Ya, ayo kita kejar. Masyarakat kita agamis, kota kita ini juga terkenal sebagai Serambi Mekah kedua selain Banda Aceh. Jadi ayo kita berjuang untuk mengembangkan pasar modal syariah kita. Kita nggak bisa sendiri, tentunya sama-sama. Masyarakat kita sering beranggapan pasar saham itu judi. Judi itu kan bentuknya ada spekulasi, ada maisir di dalamnya, ada pertaruhan, ada ketidakjelasan yang membuat kita melakukan spekulasi. Tapi sebenarnya ketika kita berinvestasi, khususnya di produk saham, semua tindakan kita terencana. Pemilihan saham harus berdasarkan analisa fundamental. Keputusan beli dan jual harus kita arahkan sesuai dengan analisa teknikal. Sehingga istilah maisir, goror, produknya tidak halal, itu terhindarkan. Nah, ini yang menarik. Jadi, ayo kita sama-sama semangat untuk memajukan pasar modal syariah kita. Next, di 2 slide terakhir ini kita mau sharing nih teman-teman. Ini adalah media sosialnya kita. Bisa dilihat, follow ya Instagram kita untuk informasi-informasi kegiatan. Bisa dilihat di sana.
IDF_Kalsel, atau yang dari kota lain, dari provinsi lain bisa lihat dari Instagram teman-teman kantor perwakilan lain, ada IDF_provinsi kantor perwakilan ya. Dan terakhir ini adalah pantun dari saya menyaingi punya Pak Ali tadi. Ini kita dapat fotonya ketika kita datang ke daerah Martapura juga nih, tempat sumber pendulangan intan. Bacaluk batis di banyu seharian, uyuh awak panas marigat, gasan mencari intan. Uy pian-pian sabarataan, hayu kita nabung saham, gasan masa depan. Oke, salam sehat dari saya. Terima kasih untuk mendengarkan pemaparan dari sesi saya. Saya lanjutkan, serahkan waktu dan tempat kepada Pak Moderator. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kepada Ibu Yuniar atas paparannya tadi yang begitu sangat menarik sekali, sehingga kita dapat tercerahkan bagaimana mengetahui konsep dari pasar modal di Indonesia, kemudian struktur yang berkaitan tentang pasar modal Indonesia, ya. Kemudian tadi juga dijelaskan ada produk-produk dari pasar modal Indonesia. Kemudian juga tadi sangat lebih melihat bagaimana resiko kemudian keuntungan tadi harus balance ya. Nah, tidak ada yang tidak ada yang satu yang tidak balance lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi kepada narasumber kita yang kedua, yang mana yang terhormat Bapak Paldi Kurniawan. Nah, beliau di sini nanti akan menjelaskan kita bagaimana tata cara untuk berinvestasi dengan mudah. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana konsep di pasar modal. Nah, beliau nanti akan membahas tentang bagaimana begitu mudahnya kita berinvestasi hanya dengan sebuah program aplikasi yang sudah tersedia dan siap kita mainkan, baik itu di mana saja dan kapan saja. Baik, kita persilahkan kepada Bapak Paldi Kurniawan untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Pak. Ya, oke. Selamat siang, Pak Arief Budiman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kepada kawan-kawan semua yang ada di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kemudian juga ada Mbak Yuniar. Halo, apa kabar, Mbak? Oke, siang ini salam sehat dulu untuk semuanya ya. Kemudian juga salam sejahtera untuk semuanya. Oke. Siang ini saya akan lebih banyak kepada bagaimana sih cara kita membuka rekening efek mungkin, terus kenapa kok ini jadi pilihan milenial tadi kayak yang udah dijelaskan oleh Mbak Yuniar di awal ya. Karena nanti saya akan kasih lihat bahwa investasi di pasar modal itu milenial banget nih. Kenapa? Pertama mudah, kedua murah dan aman. Nah, gimana sih bentuknya? Itu yang nanti akan saya share ya. Nah, nggak usah berlama-lama, kayaknya saya mau coba tampilkan PowerPoint saya. Oke. Slide-nya udah muncul ya. Judulnya, saya ambil judul investasi saham itu mudah. Oke. Nah, sebelum kita masuk kemana-mana, mungkin teman-teman di sini masih ada yang merasa jauh dengan saham. Saham itu apa sih? Saya baru dengar yang namanya saham. Tapi tahu nggak sih, sadar nggak sih sebetulnya kita dari bangun tidur sampai nanti itu tidur lagi selalu ketemu dengan yang namanya saham. Atau dalam arti emiten yang sahamnya tuh ada di bursa. Ini contohnya, sarapan apa sih sejuta umat? Indomie. Ya, produknya ada. Olahraga, pakai mattress, baju olahraga, produknya ada. Ke kampus pakai apa? Motor. Mereknya apa? Coba cek yang jual siapa. Terus di kelas lagi belajar, dulu pakai kertas ya buku, sekarang nggak zaman Kak, pakainya apa? iPad, HP. Waduh, ya, itu ada juga perusahaan yang jual HP dan iPad gitu. Dan pulang dari kampus, ngapain? Pulang ke rumah nggak mungkin. Ngapain? Nongkrong pasti. Nongkrong apa yang diperlukan? Kuota. Ketika ada teman kuotanya banyak, bisa tether, pasti jadi teman terbaik. Ya, dari zaman dulu ya. Unilever.
Nah ini pulang ke rumah mandi pakai apa? Sabun. Ya, sabun ada, produknya ada. Mau tidur ngapain dulu? Minum susu. Ada barangnya. Terus, oh ini kebalik ya, harusnya pagi-pagi nih. Pagi-pagi kita ke WC dulu, mandi segala macam. Nah ini tempat yang favorit buat cari ilham ya. Ya. Ini ada mereknya juga ada barangnya di Bursa Efek. Ini kodenya Toto. Jadi kalau keramik ya, kloset ya, ini produk utamanya salah satunya Toto. Oke, jadi sebetulnya bukan jauh, tapi nggak tahu aja gitu. Nah ini dari pagi, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, bursa itu atau saham itu sebetulnya ada, selalu melekat atau dekat dengan kita. Nah yang jadi masalah ya kita tadi itu belum pernah mencoba untuk masuk ke sana, jadi belum tahu aja, bukan karena ya nggak tahu gitu ya. Oke, nah terus kita masuk ke yang pertama nih. Mudah kok mulai investasi itu, bukan hal yang sulit. Memang ini kayaknya agak unik ya kata-katanya saham gitu. Tapi sebetulnya ini sesuatu yang mudah nih. Yang pertama, teman-teman tinggal isi formulir. Formulirnya di mana? Nah, sekarang udah ada yang namanya Galeri Investasi Syariah di IAI Darussalam Martapura. Teman-teman tinggal datang ke sana. Terus tanya, aku mau buka nih, gimana sih caranya? Nanti akan dikasih formulirnya. Nanti teman-teman akan dipandu untuk isi formulir itu. Nah, setelah datanya lengkap, nanti teman-teman akan dapat SID, kemudian SRE, kemudian nomor RDN, dan akses ke C. Jadi ini semua adalah kelengkapan yang diperlukan oleh teman-teman nanti waktu jadi investor. Jadi yang pertama ada SID. SID itu semacam nomor KTP-nya untuk investor, Single Investor ID. Ada nomor RDN, jadi rekening dana nasabah. Jadi bentuknya itu kayak virtual account. Jadi bukan kalau kita beli saham itu bukan dipotong langsung dari tabungan kita, tapi kita harus top up dulu. Kayak sekarang banyak ya dompet digital ya. Nah kayak gitu kurang lebih. Kita top up dulu, nanti dari situ baru dipakai untuk beli saham, dipotong ke situ. Oke, nah kalau semua prosesnya udah selesai, nanti teman-teman tinggal transfer dananya aja ke RDN tadi yang udah kita bikinin semuanya prosesnya gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal terima dari email aja. Email isinya itu ada nomor RDN-nya, kemudian nanti ini bisa lewat online juga ternyata. Jadi kalau mungkin sekarang agak susah keluar rumah gitu ya. Nah, teman-teman bisa lewat online juga nih, lewat aplikasi lewat website profits.co.id. Nanti teman-teman di situ ada pilihan tentang registrasi online. Jadi sekarang hampir semuanya udah lewat online nih, bisa tanpa tatap muka gitu. Kemudian kalau udah selesai, semua prosesnya sudah selesai, tahap selanjutnya ya kita tinggal lakukan transaksi saham. Yang pertama bisa lakukan ini, install aplikasinya di laptop, di desktop, itu bisa lewat profits.co.id. Tapi nanti ada yang kerennya ya setelah ini ya. Ini yang biasanya seperti itu. Nanti kita akan dapat user ID dan password. Jadi teman-teman bisa masukin user ID passwordnya, nanti akan masuk ke aplikasinya seperti ini nih tampilannya kurang lebih. Gitu, ada grafik, ada informasi keuangan dari perusahaannya, labanya berapa sih, asetnya berapa, semua ada di sini. Kemudian ada laporan riset juga dari Pintraco Sekuritas, dari tim riset, ya timnya saya juga gitu. Nanti kita broadcast setiap hari, sehari 3 kali. Ya. Bahkan kalau yang masih jomblo tuh ya udah nggak usah terlalu sedih. Ada kita nanti yang ingetin 3 kali sehari gitu ya, nggak usah terlalu down lah. Oke, kidding ya. Oke, yang terakhir konfirmasi transaksi dan laporan portofolio akan dikirim tiap sore. Jadi nanti akan ada laporan kalau hari ini melakukan jual atau beli, itu sore akan ada konfirmasi transaksi tersebut. Dan ini semuanya udah lewat elektronik, jadi tanpa ada tatap muka pun bisa berjalan seperti ini. Oke, nah ini yang keren. Ini dia. Sekarang mungkin kemana-mana yang kita bawa bukan laptop, bukan laptop ya, tapi apa? Ini kita nggak bisa lepas dari 2 barang ini. Apa nih, smartphone, atau mungkin ada yang pakai tablet juga. Nah ini ada namanya Profits Online Trading, Profits Mobile Trading, atau nama kerennya itu Profits Anywhere. Jadi ini udah ada di Google Play sama udah ada di iStore juga, App Store. Jadi teman-teman bisa download di situ, nanti bisa gunakan aplikasinya. Nah ini fiturnya udah hampir lengkap, bahkan lengkap banget. Ada intraday chart, ini biasanya untuk trader ya, terus shares monitor analytics, jadi top buyer-nya siapa, top seller-nya siapa, itu ada semua di sini. Kemudian informasi dana kita ada berapa, itu semua ada di sini. Kita bisa akses semuanya lewat handphone tanpa perlu buka laptop, tanpa perlu buka komputer kita gitu. Semua bisa diakses lewat handphone. Semua data bisa lewat sini.
Ini contohnya grafik. Grafik pun sekarang kita bisa lihat lewat laptop, handphone atau lewat tablet tadi gitu ya. Nah ini kita bisa compare beberapa pergerakan harga saham dalam satu layar gitu ya. Oke, jadi sekarang itu yang kedua, mudah. Kita nggak perlu lagi buka-buka laptop, mesti cari wifi dan lain sebagainya. Tapi sekarang lewat handphone kita aja, selama ada akses internetnya, kita udah bisa akses data ini, kita udah bisa lakukan jual beli seperti itu gitu. Jadi ini udah simple banget dan sangat mengakomodasi kita milenial yang selalu bergerak aktif gitu ya. Oke. Nah, yang kedua dan ketiga adalah murah dan aman. Ini tadi udah sekilas sudah dijelaskan oleh Mbak Yuniar. Jadi deposit awal terutama gitu ya. Jadi ini kalau dulu itu pasar modal itu untuk kalangan terbatas, pengusaha besar, institusi, high net worth. Nah, sementara sekarang udah semua bisa. Ibu kita gitu, mahasiswa gitu. Kemudian pegawai negeri, TNI, karyawan, pengusaha, semua udah bisa jadi investor. Karena ya makanya judulnya di sini pasar modal untuk semua gitu ya. Kenapa sih gitu? Karena ini dulu nilai inisial deposit, jadi untuk buka awal nih itu harus 25 sampai 30 juta. Kemudian ada biaya berlangganan. Jadi untuk lihat data yang tadi saya tampilin kurang lebih itu butuh 1,2 juta. Oke, kemudian ada biaya, pemasangan parabola. Karena dulu kalau buat internet tuh butuh parabola yang gede gitu. Ini nggak tahu nih, udah pada kenal belum tuh parabola? Kayaknya sekarang udah jarang banget ya. Yang terakhir fee transaksinya bisa lebih dari 1%. Nah, yang terakhir efek dan dana nasabah disimpan oleh perusahaan efek. Tapi kalau sekarang, ya as we know, 100.000 udah bisa buka rekening. 100.000 itu kita udah bisa beli saham. 100.000 kita udah bisa jadi seorang investor. Terus real time market info, real time information-nya sangat murah, bahkan ada yang gratis. Nah, kemudian biaya internet ya udah murah banget gitu ya. Dan kita kan punya teman yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Ya, yang kemudian ada fee transaksi beli 0,15%. Jangan diikutin yang tadi ya, nggak baik. Fee transaksi beli 0,15%, fee transaksi jual 0,25%. Jadi fee transaksinya udah murah banget nih. Terus yang terakhir, efeknya nggak lagi disimpan di perusahaan efek, tapi disimpan yang tadi dijelaskan oleh KSEI dan dananya itu di RDI, artinya terpisah dengan ini jadi semacam subrek gitu ya. Jadi terpisah dengan dana atau aset dari si perusahaan efek. Jadi perusahaan efek itu udah nggak bisa ngapa-ngapain dana dan nggak bisa memanipulasi lah dana dan saham yang dimiliki oleh teman-teman nanti gitu ya. Jadi udah aman banget sekarang. Nah, bukti amannya itu gimana? Nanti teman-teman bisa cek lewat akses KSEI ini, lewat kartu yang bentuknya seperti ini. Tapi sekarang kayaknya udah elektronik ya, nanti bisa cek di email gitu. Nah, nanti bisa login ke aplikasinya, ke websitenya. Di dalam website itu ada informasi semuanya, dana teman-teman berapa, saham teman-teman apa aja, terus melakukan pembelian, jual, dan beli itu di perusahaan apa aja, itu semua bisa kelihatan di situ. Jadi kalau ada yang beda nih, di KSEI-nya gimana, di akses KSEI-nya gimana, di sekuritasnya gimana, kok beda gitu. Nah, itu bisa dipertanyakan atau bisa diprotes gitu ya. Karena sekarang teman-teman ada backup-nya nih, bukan backup-nya ya, tapi ini ada penyimpannya, namanya akses KSEI gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke apps-nya. Tadi kan cara untuk buka rekening, kemudian kemudahan berinvestasi dan sudah sangat terjangkau. Nah, sekarang ini aplikasinya untuk memenuhi prinsip syariah kita gitu ya. Nah, ini ada dua. Jadi memang Pintrako Sekuritas itu punya produk online trading namanya Profits. Jadi ada Profits online trading, ini yang reguler, dan yang syariah, Profits syariah namanya. Nah, ini 3 hal yang paling membedakan antara online trading reguler dengan yang syariah. Mungkin kita bisa lihat di sini. Ya, yang pertama, kalau online trading reguler itu limit transaksinya itu ada trading limit. Trading limit itu maksudnya gimana sih? Jadi dana kita itu bisa ada semacam apa ya istilahnya? Ya trading limit sih, dan saham yang kita punya pun bisa jadi istilahnya dijaminkan, sehingga kita punya limit atau dana itu yang bisa digunakan untuk beli saham jadi lebih besar daripada dana cash yang kita miliki. Nah, kalau dipakai gimana? Orang dana cashnya cuma 100.000, kok bisa belanja sampai 200.000? Ya 100.000 lebihnya adalah hutang. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya. Jadi, kalau di Profit Syariah itu adalah cash basis. Nanti ketika teman-teman top up 100.000, kemudian, wah, ini sahamnya bagus nih, nafsu gitu, pengen beli gitu kan. Tapi ternyata pas diklik OK, nilai pembeliannya 200.000 gitu. Nah, itu udah nggak mungkin di-save. Pasti akan muncul keterangan ditolak.
Jadi itu teman-teman nggak usah khawatir, waduh jangan-jangan saya beli kelebihan nih dari dana saya, nanti ngutang lagi. Nggak mungkin, karena oleh sistem udah ada yang namanya profit syariah. Sistem itu akan langsung nolak order tersebut. Oke, yang kedua, nah sahamnya juga beda. Tadi udah dijelasin sekilas ya, ada kalau yang online trading itu ya semua saham, 700 lebih saham itu bisa semuanya diperdagangkan. Tapi kalau yang profit syariah itu ada filtering ISI. ISI itu adalah Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, apa sih ISI? Jadi sebetulnya ISI itu adalah indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau teman-teman bingung, saham di Bursa Efek tuh yang syariah apa aja ya? Nah, teman-teman tinggal buka aja yang jadi konstituen atau anggota ISSI itu apa aja. Nah, ISSI itu sebetulnya adalah bagian dari daftar efek syariah. Daftar efek syariah ini adalah semua perusahaan dengan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tapi belum tentu merupakan perusahaan TBK atau belum tentu terdaftar di Bursa Efek gitu. Jadi syarat utama perusahaan efek bisa ditransaksikan di bursa, perusahaan itu bisa ditransaksikan di bursa adalah kalau sudah terbuka atau TBK. Nah, DES ini adalah semua perusahaan baik yang sudah terbuka maupun yang belum terbuka, tapi kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah gitu. Oke, itu ISSI. Nah, daftarnya gimana? Ini di aplikasi pun udah ada. Jadi kita udah bisa pilih saham yang termasuk dalam ISSI. Jadi misalkan gini, teman-teman salah klik, maunya klik BTPS. BTPS itu adalah Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah, BTPS. Tapi di saat yang sama juga ada yang namanya BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Negara. Bank Tabungan Pensiunan Nasional ya? Ya, BTPN. Jadi ada dua, BTPN dan BTPN Syariah. Nah, teman-teman salah ketik misalnya buru-buru gitu. Wah, saya pengen beli yang BTPS nih. Ketik BTPN, klik enter gitu. Wah, itu tenang aja, nggak mungkin kebeli. Karena apa? Itu kan bukan syariah. Otomatis ordernya nanti akan ditolak oleh sistem profit syariah tadi. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngafalin. Soalnya bayangin 700 lebih emiten, 60%-nya itu syariah. Ada berapa yang ngafalin, yang mesti dihafalin gitu. Kadang-kadang nama teman kita aja lupa gitu ya, apalagi kalau kita punya utang sama dia. Oke. Jangan, itu jangan. Oke, yang ketiga, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah. Ini maksudnya ini adalah filtering ISI. Jadi filtering ISSI. Syarat suatu perusahaan atau suatu emiten bisa menjadi konstituen ISSI adalah ini syarat yang pertama jelas. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah. Jadi udah dijelaskan beberapa contohnya. Itu nggak mungkin ada. Yang kedua, ada rasio hutang berbasis bunga dibandingkan total aset maksimal 45%. Oke. Yang ketiga atau yang terakhir, rasio pendapatan non halal. Jadi misalnya dari pendapatan non halal atau dari bunga gitu, terhadap total pendapatan itu maksimal 10%. Jadi nggak boleh lebih. Nah, misalkan ada idle money, wah menguntungkan nih sekarang untuk tarik kupon obligasi gitu. Nah, dimasukin, ternyata pendapatan dari kupon obligasi itu lebih dari 10% dari total pendapatan semuanya. Nah, itu bisa jadi nggak syariah nih. Tapi ini yang bisa menjelaskan kelihatannya lebih ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI ya. Jadi saya hanya kasih sedikit penjelasan sekilas. Oke, ini yang terakhir. Perbedaan yang terakhir adalah kalau yang profit syariah itu memiliki dua user ID reguler dan user ID syariah. Wah, enak dong dua, bayarnya dua kali. Enggak. Bayarnya tetap sama, semua data-datanya juga sama. Cuman bedanya ini adalah untuk memfasilitasi ketika kalau misalkan saham yang tadinya atau emiten yang tadinya masuk dalam ISSI kemudian dikeluarkan dari ISSI. Kok bisa dikeluarkan? Ya tadi karena yang syarat filtering itu kan konstituen itu selalu dinilai ulang gitu ya, setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau nanti ada perubahan konstituen, misalkan kebetulan kita punya, tapi kita nggak pantau nih perubahannya, tiba-tiba dikeluarin dari ISSI, otomatis kita nggak bisa jual dong di di syariah kita. Nah, itu gunanya user ID reguler, teman-teman bisa jual melalui user ID regulernya. Tapi saya jadi bisa beli yang non syariah dong lewat yang reguler. Oh, nggak bisa gitu. Tidak semudah itu gitu. Nggak bisa. Jadi cuman bisa jual aja gitu ya. Kalau saham yang kita kebetulan dikeluarkan dari syariah, kemudian dari ISSI, kemudian kita mau jual supaya porto kita bersih lagi gitu ya, bebas dari yang non syariah. Nah, itu bisa dijual lewat yang user ID reguler. Itu dua-duanya nanti dikasih lewat email gitu. Oke.
Itu perbedaan yang paling mendasar antara aplikasi yang online trading dengan aplikasi yang syariah. Dan ini udah berlaku untuk kedua-duanya ya. Jadi mau yang desktop, mau yang laptop, mau yang tablet, mau yang smartphone, itu semua udah bisa semua. Kecuali pager. Pager belum ada karena layarnya pun kecil. Ya, yang selanjutnya ini yang terakhir. Jadi tips saya sebelum saya tutup, ini tips dari saya buat teman-teman yang mau mulai dari sekarang. Gitu. Let's start investing. Oh, tadi kan udah tahu nih, mudah, gampang, aman. Sekarang tinggal mulai. Untuk mulai, jangan buru-buru. Ingat dulu, ini prinsip yang paling dasar dari investasi di pasar modal. High return, high risk. Jadi, the higher the return, the higher the risk. Itu harus selalu diingat. Kalau kita mau return yang tinggi, kita juga harus punya atau bersiap terhadap resiko yang tinggi juga. Tapi namanya kita nggak mau resiko tinggi, maunya return-nya setinggi-tingginya, risk-nya kita turunin. Gimana caranya? Tenang, ternyata ada caranya nih. Caranya gimana? Kita naikin knowledge kita, pengetahuan kita gitu ya. Nah, ini nanti bisa lewat berbagai macam edukasi, apalagi sekarang semua udah bisa lewat online. Ada yang namanya sekolah pasar modal, level 1, level 2, level 3, 4, dan seterusnya. Itu semua bisa lewat online. Sekarang udah ada difasilitasi lewat online. Tapi ini sekilas intro dulu. Pada intinya kalau kita mau masuk ke pasar modal, tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Yuniar, ada yang namanya risk. Risk itu melekat pada semua bentuk investasi. Ada yang namanya, kalau investasi di rumah ada risk, resiko bencana misalnya seperti itu. Investasi di emas ada resiko kehilangan misalnya seperti itu. Semua ada resikonya. Nah, tapi yang namanya resiko itu ya sebetulnya cuma datang kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi kayak kita misalnya beli saham cuma denger teman ikut-ikutan, oh ya udah deh masuk deh, kayaknya bagus nih, kodenya keren gitu misalnya. Ya udah masuk gitu. Jangan. Karena apa? Ya itu kita berarti beli dengan sesuatu yang ada resikonya. Kenapa? Kita nggak tahu kita ngapain, nggak tahu kita beli apa gitu. Itu yang bahaya. Makanya kita harus paham dulu resiko-resiko di pasar modal. Jadi resikonya apa ya? Tadi udah sekilas, udah dijelaskan capital loss, no dividend, likuidasi, tahu ya, di likuidasi perusahaannya ditutup, bangkrut, digulung tikar kan gitu istilahnya. Jadi si emitennya otomatis sudah nggak ada di Bursa Efek dikeluarkan. Atau delisting. Delisting ini ada dua, yang delisting atas kesadaran sendiri, namanya apa ya? Sama satu lagi forced delisting, dipaksa delisting. Jadi saham tadinya ada di bursa, kemudian di delisting itu artinya jadi nggak terdaftar lagi di Bursa Efek Indonesia. Nah yang likuidasi ini kan tadi ya ditutup gitu, atau yang delisting. Delisting ini biasanya ada tender offer dulu sih, tapi itu nantilah, itu ada sistem skemanya. Tapi ini resiko di pasar modal, investasi di pasar modal. Tapi kalau ada risk pasti ada return, itu yang disebut dengan risk and return trade-off. Nah, return itu yang pertama kalau capital loss, harga sahamnya turun. Ada capital gain, harga sahamnya tuh naik. Tapi ingat, loss dan gain itu hanya terjadi ketika sudah dijual si saham. Selama walaupun harga saham itu turun, tapi kalau kita belum jual, namanya bukan capital loss, tapi unrealized capital loss. Belum direalisasi, belum dijual. Karena suatu saat saham bisa rebound lagi gitu kan. Oke, yang kedua, capital gain. Ini juga sama. Kalau harganya udah naik, tapi kita greed. Greed, tahu ya greed? Kita nggak mau jual, tahan dulu, besok naik lagi nih. Nah, itu bukan capital gain, tapi unrealized capital gain. Karena apa? Besok bisa aja dia koreksi, turun lagi gitu ya. Terus dividen. Terus pajak. Pajaknya final ya. Yang terakhir no saving fee, karena itu nggak ada biaya penyimpanan per bulan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Oke, jadi ada risk, ada return. Nah, ini total return yang bisa kita dapat, tadi capital gain sama dividen, kelihatannya udah cukup jelas ya, jadi saya skip. Nah, ini di Indonesia potensinya gimana sekarang? Ini ada perbandingan beberapa indeks regional. Nah, ini kita lihat IHSG itu yang warna orange. Walaupun kemarin beritanya kurang oke, jadi ada penurunan ya, tapi kita lihat return dari tahun 2003 sampai sekarang, itu akumulasinya masih 657,7%. Ada yang lebih tinggi? Kayaknya belum ada ya, semuanya masih relatively di bawah IHSG. Bahkan dengan penurunan seperti itu pun kita masih lebih tinggi dari beberapa regional gitu ya. Nah, yang menarik lagi di sini, 2008 coba lihat. Hampir semua bursa itu mengalami penurunan yang signifikan di 2008. Ada apa di 2008? Nah, ini PR buat teman-teman untuk cari tahu ya. 2008 ada apa, dia turun dalam, tapi lihat 2009-nya, 2007 di sini, 2008 di sini, 2009 langsung naik ke sekitar sini. Oke, langsung balik lagi dalam waktu
setahun. Jadi turun 2008, 2009 udah balik lagi, rebound lagi gitu. 2010 udah untung kita gitu ya. Nah, ini tadi yang menjelaskan bahwa bursa efek ini salah satu yang paling cepat tadi rebound ya, potensial rebound di situ. Oke, ini yang menarik. Ini potensi pasar modal kita, kerennya pasar modal kita gitu. Oke, yang terakhir, yang kemudian terkait resiko. Tadi jelas ada resiko itu jelas. Permasalahannya sekarang kan pilihannya satu, kita hindari resiko itu. Daripada kena resiko, yang mendingan kita nggak usah ada sekalian, nggak usah investasi sekalian maksudnya. Ini sama kayak kita di sekolah gitu misalnya. Resikonya apa sih? Kita dijailin teman lah, diisengin teman gitu. Ya kita menghindari resiko. Kalau menghindari itu gimana? Kita berhenti sekolah. Berhenti sekolah malah jadi waktu nanti udah usia kerja kita susah cari kerja gitu kan. Karena kita menghindari resiko. Atau pilihan satunya kita kendalikan resikonya. Supaya nggak dijailin teman, kita gimana? Upgrade skill kita. Ya ini contohnya belajar bela diri gitu ya. Jadi kita bisa melawan untuk menjaga diri, bukan jadi malah jadi kita cari gara-gara gitu. Enggak ya. Maksudnya gitu, kita kendalikan resikonya. Pada akhirnya apa? Kita kan lulus kuliah, ada opportunity yang lebih gede. Kita bisa kerja, dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, dan itu bagus untuk masa depan kita gitu. Pilihannya seperti itu, tentang resiko gitu ya. Oke. Yang kemudian ini kalau kita, selanjutnya setelah kita paham resiko, mengenal tentang resiko, ya selanjutnya kita harus kenali diri kita sendiri. Kita itu tipikalnya apa? Risk seeker, suka dengan resiko, atau kita risk averter, menghindari resiko. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kecenderungan atau pola investasi kita. Apakah long term investment, ya kayak gini ya, kayak pilih bibit yang paling bagus, kita tanam dari kecil sampai nanti jadi tumbuh, kita ikutin pertumbuhannya. Atau trading, kita beli yang saham itu ada potensial laku, ada potensial jadi harganya naik, harganya tinggi, kita beli, kita jual di harga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih singkat, itu trading. Nah, dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita itu risk averter, menghindari resiko atau risk seeker, menyukai resiko, kita bisa menentukan tujuan investasi kita mau apa. Atau persentasenya, misalnya kita lebih condong ke investment atau lebih condong ke trading. Oke? Nanti, kenapa itu penting? Karena ini akan berkaitan dengan alat yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan fundamental atau apakah kita akan menggunakan technical. Pada intinya, fundamental kita gunakan laporan keuangan, jangka waktunya untuk jangka panjang, ya wajar, karena laporan keuangan itu diupdate atau diriliskan kuartalan setiap 3 bulan. Dividen, ya ini yang kita harapkan, dan pasarnya efisien. Kalau analisa teknikal, yang kita lihat adalah grafik harga sahamnya, pergerakan harga saham, dan karena pergerakan harga saham itu bisa berubah setiap detik, ya, jadi jangkanya pendek, dan yang kita harapkan ada kenaikan harganya yang jelas, capital gain. Pasar tidak efisien, itu yang kita manfaatkan. Oke, itu nanti ini bisa di tahap-tahap berikutnya. Tapi yang penting kita harus tahu dulu aja. Kita ini cenderungnya apa nih, risk averter atau risk seeker. Itu bisa bukan hanya dari sifat kita yang suka risiko atau yang menghindari risiko, tapi bisa juga dari kita coba cari tahu pengetahuan kita sejauh mana. Kalau kita lebih mengenal tentang laporan keuangan atau tentang fundamental perusahaan, maybe kita bisa mulai dari long term investment dulu gitu. Oke. Nah, yang terakhir ini tambahan. Kenapa saya tambahin ini? Karena kondisi saat ini, kondisi pasar modal kita yang memang sekarang sedang high volatility, volatilitasnya tinggi. Banyak sekali berita yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar modal. Maka dari itu ada baiknya kita dalami atau kita kenal minimal tentang behavioral finance. Ini yang kadang-kadang bisa menjawab kenapa secara fundamental bagus, teknikalnya mau naik, tapi kok harganya malah turun. Nah, ini ada yang namanya behavioral finance. Jadi pada intinya ini mempelajari tentang perilaku investor. Perilaku investor tuh ada 2 sebetulnya yang paling dominan. Greed or fear. Greed itu rakus ya gitu, fear itu takut. Gitu. Yang terakhir ini bisa menentukan pasar. Rakus dan takut. Maksudnya kayak tadi saya bilang, ketika di atas kita bisa aja takut, bisa aja rakus gitu. Artinya ya besok masih bisa naik lagi misalnya gitu. Kita cari-cari berita yang positif misalnya seperti itu. Atau ada teman kita kebalikannya, ketika harga tinggi dia fear, takut, harganya bisa turun gitu. Nah, itu yang bisa menentukan pasar selain dari fundamental atau technical tadi. Gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah ini. Informasi itu akan sangat banyak di pasar. Informasi itu apalagi sekarang zamannya udah medsos. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang menjadikan Instagram sebagai sumber informasi utama gitu. Nah, sekarang mulailah
cari-cari source informasi lain, misalnya dari website tentang ekonomi gitu ya. Nah itu bisa untuk informasi tentang pasar modal. Informasinya banyak, websitenya banyak. Yang harus kita lakukan adalah kita harus proses itu dalam waktu singkat, sehingga ini butuh latihan. Jadi kita harus sering-sering baca laporan, baca berita tentang keuangan, kita bisa filter mana sih yang kira-kira berpengaruh positif, mana sih yang pengaruhnya signifikan, mana yang less signifikan. Nah, itu bisa di filter di situ. Supaya akhirnya apa? Nggak terjadi yang namanya heuristik. Heuristik itu kebanyakan berita yang masuk, bingung, yang terjadi apa? Salah ambil keputusan atau bias. Nah, itu yang bisa menyebabkan harga saham bergerak berbeda atau berlawanan dengan analisa fundamental atau teknikalnya kita. Nah, ini yang kita harus lakukan pada saat ini. Ini kesempatan kita untuk belajar nih tentang behavioral finance. Gitu ya. Oke, ini greed and fear. Fear itu biasanya suruh sell, greed itu biasanya suruh buy. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Ini tambahannya tentang behavioral finance. Ada baiknya teman-teman juga cari informasi juga lebih dalam tentang behavioral finance, baca-baca. Intinya perdalam dulu deh ilmunya, karena kita mau masuk ke pasar modal nih. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita persiapkan diri semaksimal mungkin gitu. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Ini kalau teman-teman butuh informasi lebih jauh tentang Pintraco Sekuritas, kita ada 3 website. Ini pintracosekuritas.com tentang perusahaannya. Kalau mau kenal lebih dekat, profits.co.id itu aplikasi tadi, Profits. Yang terakhir pintas.com, ini blog, jadi lebih ke riset gitu ya. Nanti bisa coba cek juga. Ini ada yang terakhir, kalau mau tanya-tanya di email ada csn@pintracosekuritas.com. Dan ini untuk anak-anak masa kini ada, ini ada @pintracosekuritas. Dia juga sering, yang paling penting, giveaway. Oke, ini yang terakhir informasi tentang saya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya bisa di WhatsApp 0899 itu ada WhatsApp-nya, dan email ada valdi@pintracosekuritas.com, dan ini Instagram-nya juga ada Valdi Kurniawan 91 gitu ya. Oke, kurang lebih mungkin itu yang bisa saya kok thank you-nya hilang ya. Oke, mungkin terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga ya lebih yakin lah atau lebih berani untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Intinya masuk dulu aja. Rugi atau untung itu urusan belakangan. Saya berharap kalau pembelian pertama teman-teman itu rugi. Gitu. Anti mainstream gitu. Ya. Sebentar, ini ada nanti bermasalah. Oke, kembali sudah ada. Oke, ya jadi tadi ya penutupnya kenapa kok saya lebih berharap pembelian pertama itu, karena kalau gini, kalau kita dapat untung itu kita pamer hari ini, wih, gue beli saham A, hari ini untung 3%. Udah seminggu kemudian lupa. Kalau rugi 1.000 sampai anak itu kelompok ya, dulu ribu loh di saham kayak gini. Kamu jangan ulangin ya kesalahan kapanpun itu. Dan yang kita lakukan apa pasti berusaha cari tahu gimana caranya. Supaya kita nggak ngomong bikin penutup dari saya mungkin. Jadi terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif Budiman. Silakan Pak. Ya. Terima kasih banyak kepada pemateri yang kedua, yang tentunya membuat kita semakin memperkaya wawasan kita dalam dunia di perpasar modalan ini ya. Nah, jadi di sini tadi dijelaskan juga bahwa pada dasarnya mulai dari kita bangun tidur, kemudian sampai mau tidur lagi, kita tidak terlepas ada lingkungan saham di situ ya. Mulai dari ada saham Indofood kan, misalkan mau makan Indomie, ada Indofood. Kemudian mau jalan, ada PT Astra. Nah tadi kan seperti itu tadi kan konsepnya tadi. Nah jadi ada terus ketersinggungan antara di kehidupan kita. Nah kemudian juga tadi juga disampaikan bahwa sangat menarik sekali bahwa dari dulu sampai sekarang ini jauh sekali perbedaannya, ya kan? Dulunya begitu sangat sulit, sekarang mudah karena kita sudah memiliki kecanggihan. Ini tidak mungkin, HP ini pasti
dalam satu menit itu pasti akan dilihat terus kan? Pasti dilihat. Gak mungkin ya dilihat ini HP. Nah, jadi kita bisa melihat pergerakan saham itu seperti apa, kemudian ada yang turun, ada yang naik. Nah, ini bisa menjadi modal kita untuk bisa ikut berinvestasi tadi. Karena kita tidak akan pernah lepas dengan handphone ini tadi. Nah, kemudian tadi juga terkait masalah investasi saham syariah. Nah, di sini juga memudahkan kita. Kita tidak mungkin berinvestasi ke yang konvensional karena sudah ada filter dari apa tadi ISS tadi kan yang disampaikan oleh Pak Faldi tadi. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya tangkap tadi terkait diskusi kita pada pemateri yang kedua. Maka dengan ini selesailah sesi diskusi kita. Nah, maka kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya yakni sesi pertanyaan. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada peserta sebanyak 15 orang. Nah, di sini nanti akan diberikan hadiah. Nah, ada top up ya, RDN senilai 50.000 untuk 10 orang dan juga souvenir dari Bursa Efek Indonesia untuk 5 orang. Jadi totalnya ada 15 penanya. Yuk, silakan yang bersedia ikut berpartisipasi, ada souvenirnya dan juga top up 5 sebesar 50.000. Pak Arif nih di live event Q&A sudah ada yang nanya beberapa nih Pak, ada 9 penanya. Mungkin bisa sudah sambil kita jawab Pak. Oh ya. Nah, ini ada dari Ahmad Wahyudi, ya, jurusan Ekonomi Syariah. Mereka bertanya dalam situasi pandemi saat ini, apa motivasi yang bagus untuk investor pemula dan calon investor? Motivasi apa untuk bisa istilahnya ya kondisi sekarang ini? Ya, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Oke. Silakan Faldi duluan, Fal. Kalau dari saya, dalam situasi pandemi saat ini, apa motivasi yang bagus untuk investor? Jawaban saya cuma satu kata sih, return. Keuntungan. Nggak, bercanda. Pada kondisi saat ini, motivasi kita ya pertama itu ya, karena ini situasi yang nggak datang setiap tahun gitu. Ini kan ada memang bisa berulang, tapi kan dan ini nggak berlangsung setiap tahun. Jadi ada potensi saat ini kita dapat saham-saham yang fundamentalnya bagus, tapi dengan harga yang lagi terdiskon. Jadi istilahnya kita kalau sederhana itu kayak kita beli barang branded di mall, tapi barangnya sekarang lagi diskon, istilahnya seperti itu. Nah, ini salah satu kesempatan kita untuk berpeluang dapat barang seperti itu, istilahnya seperti itu. Dan di sisi lain ya kita juga sebetulnya memperkuat pasar modal Indonesia, memperkuat kondisi pasar modal Indonesia supaya apa? Supaya kita nggak bergantung dengan aksi investor asing. Bukan berarti investor asing itu masuk di Indonesia itu buruk, bukan. Maksudnya adalah artinya ya kita punya dominasi di pasar modal kita sendiri ya, investor asing tetap kita tarik untuk masuk. Bukan berarti investor asing yang kita kurangin, tapi kita yang lebih aktif, kita yang lebih meningkatkan diri di pasar modal. Gitu. Jadi akhirnya apa ya, kita nggak bergantung lagi dengan pihak luar ya, kita bergantung dengan diri kita sendiri. Itu yang bisa jadi kesempatan pada kondisi saat ini, motivasi untuk kita ya. Oke, jadi bukan cuma untung doang ya. Jangan yang tadi yang awal-awal itu. Silakan Ibu. Oke, kalau dari saya untuk yang udah investor seperti kata Fadli, terus juga ini kesempatan tuh buat kita tuh nambah gali ilmu karena momen seperti ini kan jarang-jarang kejadian. Kita mikir krisis ekonomi berulang setiap 10 tahun. Oh, 2018, 2019, oh udah lewat nih aman. Ternyata tahun ini kita ngalamin pandemi COVID-19 yang beda dengan krisis keuangan ataupun krisis moneter lainnya. Jadi kita investor saat ini itu punya pengalaman yang lebih dibandingkan investor di masa yang akan datang atau yang udah lalu, ya. Jadi tetap semangat aja. Momen-momen itu akan selalu ada karena dinamika pasar kita itu tuh selalu ada peluang, tapi kita bisa menangkap peluang itu dengan kita menambah keterampilan kita.
Jadi jangan ragu ikut kegiatan edukasi yang ada. Terus berikutnya yang menarik juga untuk calon investor, apa motivasinya? Ayo mulai dari sekarang, ya. Langsung hubungin Kak Aji, PIC Pintrako Sekuritas Banjarmasin, buka rekening efek. Jangan nunda-nunda. Kita bilang kayak sekarang lagi tren sepeda, kita mau sepedaan gimana kalau nggak ada sepeda ya kan? Nah ya udah, kita mau investasi gimana kalau kita nggak buka rekening efek dulu? Terus kalau udah jadi gimana Kak Yuniar? Nggak usah, hati-hati dulu. Jangan langsung injak gas. Tapi kita belajar dulu. Ikut kelas-kelas edukasi. Jadi kita bisa lebih mantap. Tapi paling nggak kita punya medianya dulu. Ya, jadi yang jomblo juga biasanya seneng tuh nanti karena sering akan ada notifikasi kalau udah ada aplikasi Pintrako Sekuritas Online Trading Syariahnya, ya kan? Jadi HP-nya bunyi, ya kan? Jadi ada tambahan serunya juga nanti. Kepoin HP, ya kan? Kepoin HP, gak cuma lihat Instagram, lihat WhatsApp atau media sosial lainnya atau TikTokan, tapi sekarang kita kepoin HP untuk bisa kita jadi lebih sejahtera. Oke, gitu Pak. Ini yang jomblo saya jadi ingat nih. Dulu saya pernah dibilang, iya itu memang salah satu manfaat atau motivasi untuk para jomblower ya. Kalau seandainya pasar modal, kenapa? Ini kan sesuatu yang unik, angka-angka semua, rebirth. Nah nanti kita bisa pamer di depan gebetan, kita lagi buka-buka itu, nanti dia nanya kan, oh itu apa? Sini, saya ajarin. PDKT. Ya udah. Nah itu sekilas. Jadi lanjut ya, pertanyaan kedua. Dari Dea Lesia Putri, jurusan Ekonomi Syariah, apa sajakah indeks saham syariah yang ada di pasar modal? Nah, mungkin tadi sudah terjawab ya. Ada banyak ya. Ada macam-macam tadi. Oke. Secara singkatnya itu bisa kita bantu jawab Pak Arif. Ada 3. Yang keseluruhan indeks saham syariah Indonesia, seperti yang tadi disampaikan pemaparan tadi. Terus yang kedua ada Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index itu dari daftar efek syariah, dari ISSI, disortir lagi yang kapitalisasi pasarnya besar, 60, lalu diambil lagi 30 yang terbaik, yang liquid, yang aktif perdagangannya. Terus setelah itu, di bulan, kita ini kadang-kadang udah dibuat yang kecil, tapi pengen minta yang banyak lagi, biasanya manajer investasi itu biasanya. Terus di tahun 2018, kita punya lagi JII 70. Jadi yang awalnya Jakarta Islamic Index itu cuma ada 30, lalu di 2018 keluar lagi JII 70, di mana di situ ada 70 saham yang kapitalisasi pasarnya oke, besar, kapitalisasi pasar tuh bobotnya. Jadi saham dengan saham jumlah saham yang beda dikalikan dengan harga sahamnya bobotnya besar itu dan juga liquid aktif diperdagangkan. Jadi Dea itu ada 3 indeks itu untuk saham syariah. Jadi kita udah enak banget. Kalau keseluruhan banyak bingung, cari yang 30 ada, 70 ada. Silakan. Ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya, sudah ada 3 tadi kan, 3 pokok tadi kan terkait bagaimana konsep dari indeks saham syariah. Pertanyaan berikutnya dari Fatia Asfihani, jurusan Ekonomi Syariah. Bagaimana cara mengetahui laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di OJK secara lengkap? Nah, ini mungkin terkait laporan keuangannya dari setiap perusahaan yang mengeluarkan sahamnya tadi kan, yang diberikan saham tadi. Ayo Fadi Hajar Fal, ini kerjaannya Fadi nih, kepoin laporan keuangan. Ya. Kalau laporan keuangan secara simpel ada 2 source-nya. Source yang pertama itu dari websitenya Bursa Efek Indonesia, itu ada laporan keuangan perusahaan tercatat. Itu semua emiten ada di situ untuk beberapa tahun terakhir ya. Kalau nggak salah sampai 4 atau 5 tahun terakhir, saya lupa. Source kedua itu dari website si emiten itu sendiri. Jadi biasanya setiap emiten itu mereka memiliki website korporasi. Nah, bisa masuk ke situ, ada namanya menu investor relation atau hubungan investor. Di situ ada banyak, ada laporan keuangan lengkap, laporan tahunan, ada presentasi korporasi, ada laporan bulanan, dan lain sebagainya, tergantung dari emitennya. Yang terakhir, ini yang ketiga juga, sekarang bisa dari TeachMe. Nah, itu juga ada provide untuk laporan keuangan secara lengkap, dan itu bahkan bisa dari awal, dari sejak IPO sampai saat ini kalau saya nggak salah. Nah, itu jadi ada 3 source yang paling utama yang bisa dijadikan sumber untuk memperoleh laporan keuangan secara lengkap gitu.
Ada tambahan Ibu? Oke, kalau saya sih udah cukup jelas Pak. Kalau yang mau yang ringkasan itu di aplikasi Pintrako Sekuritas juga udah ada Oh ya iya Pak iya Adi iya. ya. Ya kan? betul betul. Oh iya. Sampai lupa produk sendiri. Berikutnya. Nah, di sini ditanyakan bahwa bagaimana jika perusahaan atau emiten yang mengalami kebangkrutan? Baik itu dari segi laporan keuangan, perusahaan yang kita beli sahamnya, apakah uang yang kita investasikan tadi, apakah bisa dikembalikan atau ditarik kembali, apakah tidak? Nah, mungkin seperti itu, seperti apa kira-kira? Oke, kebangkrutan itu kalau perusahaan udah dinyatakan pilot, dengan catatan gimana nih, dia udah keluar dari bursa efek nggak? Kalau dia udah keluar dari bursa efek, kita masih megang sahamnya, maka nanti kita akan berurusan dengan BAE, dengan perusahaannya langsung. Nah, kalau misalnya sebelum kebangkrutan, itu biasanya perusahaan memungkinkan dia bisa membeli kembali saham yang berada di masyarakat. Atau ketika perdagangan saham itu dibuka, kita bisa beli di pasar. Biasanya sih di pasar negosiasi kalau dia masih dalam kondisi disuspend. Nah, tapi yang pasti kita lihat dulu nih kondisinya. Kalau perusahaan itu bangkrut kan dia masih harus dihitung dulu nih aset-asetnya. Ketika dia bangkrut, dia akan diperhitungkan dulu keseluruhan asetnya, lalu dia bayar kewajiban dia dulu, bayar pajak, bayar hutang, bayar gaji pegawainya. Ada sisa itu biasanya dialokasikan kepada pemegang sahamnya. Mungkin kalau misalnya kita nanti belajar analisa fundamental, kita bisa lihat tuh di book value, itu salah satu rasio keuangan juga. Di situ nilai bukunya itu yang tergambarkan bagaimana sisa kalau misalnya nih perusahaan bangkrut. Tapi secara gambaran sederhananya seperti itu sih Mutia. Mungkin Pak Aldi ada yang bisa tambahkan, Pak? Ya kurang lebih ya sama sih. Jadi setiap emiten yang istilahnya bangkrut gitu ya, itu kan memang pasti ada penjualan dari sisi aset dulu ya. Nanti aset itu akan dipakai untuk urutannya tuh ada. Pertama pembayaran pajak, ya. Terus orang bijak taat bayar pajak. Terus pembayaran hutang senior, hutang junior, kemudian pembayaran gaji karyawan yang masih belum terbayar. Kemudian yang terakhir baru nih nanti akan ada ke pemegang saham. Pemegang saham pun ada dua kan, yang preference sama yang common. Nah, tergantung kita pegangnya mana. Kalau kita pegang yang common, ya kita dapat sisanya setelah dibayarkan untuk yang atas tadi. Kalau masih ada sisa, nanti kita dapat sisanya. Dan itu proporsional, tergantung dari jumlah kepemilikan saham kita gitu. Tapi kalau sampai pembayaran hutang aja udah nggak ada sisa, nah kita dapat apa? Nggak apa-apa, kita dapat dua hal, tabah dan pasrah. Jadi itu melatih kita juga gitu ya. Nggak, bukan. Atau mungkin bisa difoto, taruh figura, itu bukti bahwa kita pernah punya saham. Itu juga nggak apa-apa, bisa pamer kalau nanti ada calon mertua datang gitu ya, kita bisa pamerin. Itu loh, dulu kita punya itu gitu. Nggak, itu yang terakhir bercanda sih. Tapi pada intinya seperti itu. Itu bisa jadi pertimbangan. Gitu kalau sahamnya. Jadi kita tadi kan ketika misalkan hanya sebatas tabah dan pas tadi kan. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan nih dari Diah Kusumayanti. Halo, bisa dengar saya Ibu? Ya, bisa dengar Pak? Terdengar Pak. Ya. Nah, di sini ditanyakan bahwa bisakah uang yang diinvestasikan untuk beli saham yang hilang? Bisakah uang yang diinvestasikan untuk beli saham uangnya hilang? Uangnya hilang ya? Uangnya hilang nih, seperti apa? Apakah diganti atau yang seperti apa? Di Pintrako gimana pertanyaan bagaimana cara pula? Bisakah uang yang mau diinvestasikan itu hilang? Bisa kalau kita hilaf. Jadi udah ada uangnya, terus wah kan lihat barang bagus nih, kita tarik ke RDN kita pakai beli, terus barangnya datang kita baru ingat, loh kok uang di RDN saya hilang? Nah hilaf kan jadinya gitu. Nggak mungkin. Pada intinya nggak bisa karena itu udah dipisah. Jadi perusahaan efek kayak kita misalnya dari AB itu kita udah nggak bisa akses. Atau kita misalnya pakai uangnya nasabah untuk beli saham atau gimana, itu nggak bisa karena udah ada sub rekening namanya gitu. Jadi udah terpisah dana nasabah, saham nasabah dengan dana perusahaan dan aset perusahaan. Itu semua udah terpisah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi harusnya. Toh kalau misalnya masih penasaran pun atau masih ragu, kan tadi ada yang namanya akses ke SEI. Itu bisa cek di situ. Dananya berapa, sahamnya apa aja, transaksinya apa aja dan kapan aja, itu semua bisa kelihatan di situ gitu.
Oke, mungkin itu sih. Jadi Ya, cukup kecuali jelas tadi ya. yang hilaf ya, itu mah masalah sendiri gitu, itu salah sendiri gitu ya. Kalau misalkan itu salah dari perusahaan gimana? Apakah ada penggantian atau ada jaminan gitu? Itu tergantung ya, nanti pasti kan kita juga punya apa dari sisi compliance gitu. Misalnya kesalahannya dari sistem misalnya yang ternyata harusnya nggak beli malah jadi beli karena ada kesalahan sistem. Otomatis pasti ada kebijaksanaan dari perusahaan. Tapi kalau memang itu ya bukan dari situ, ya kita juga ada pertimbangan lain. Pada intinya seperti itu. Kalau memang kesalahan dari sistem perusahaan, ya pasti ada kebijakan dari perusahaan. Dan itu biasanya ya pasti ada pertanggungjawaban dari si AB-nya. Gitu. Terus mungkin tambahan Pak Arief, kita itu di pasar modal udah ada lembaga, nama itu Securities Investor Protection Fund. Jadi itu pelindungan dana untuk investor. Memang nilainya nggak sebesar lembaga penjamin simpanan di pasar uang. Tapi setidaknya bila ada kejahatan di pasar modal, terjadi fraud, itu dana investor juga akan terlindungin dan ada pergantian. Tapi nilainya ya tadi kita nggak bisa bilang sampai sebesar dari lembaga penjamin simpanan. Tapi jangan yang kalau misalnya kayak sehari-hari secara umum sih jarang banget uang bisa hilang di rekening dana nasabah karena itu pun tersimpannya di perbankan ya, dan bukannya Mas Faldi, bukannya Mas Aji, bukannya Pintrako Sekuritas yang pegang uang kita, tapi tersimpan aman di perbankan. Jadi jangan khawatir. Terus kalau bagaimana cara membeli saham untuk pemula, gampang lewat aplikasi tadi, tinggal login nanti udah dapat user ID passwordnya, udah tinggal beli dan jual saham saja. Tapi kita sarankan sebelum memulai, ayo kita ikut belajar dulu kelas lanjutan untuk belajar lebih kenal sistemnya dan juga analisanya. Oke ya Diah ya? Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ramli. Ini terkait bagaimana konsekuensi kita apabila kita memegang saham itu tidak membeli saham tidak secara teratur. Maksudnya dari bulan berikutnya tidak beli saham. Kita lihat saham kemudian nanti kita beli lagi, tidak teratur gitu. Nah, jadi apakah juga harus sesuai dengan periode ditentukan? Apakah ada kiat-kiatnya gitu kan untuk melihat oh ini perlu dibeli, oh ini tidak dibeli. Nah, jadi seperti apa kira-kira kiat-kiat ini agar bisa melihat saham itu agar bisa kita beli. Silakan Faldi. Oh iya, oke. Konsekuensinya ya sebetulnya ini nggak ada yang konsekuensi yang benar-benar gimana ya, karena kan ini sebenarnya namanya juga nabung. Kalau nabung itu kan kesadaran dari kita sendiri gitu, jadi kita punya dana lebih, dana itu kita masukkan ke tabungan. Kalau biasanya ke tabungan dalam bentuk rekening bank, sekarang dalam bentuk saham gitu. Artinya kalau seandainya kita nggak rutin membeli saham itu, ya kita kan berarti kepemilikan saham kita di PT itu ya segitu-segitu aja kan. Kalau seandainya harga sahamnya ternyata naik nih, ya kita cuma dapat keuntungan dari yang kita masukin di awal gitu kan. Tapi kalau kita rutin beli kan kepemilikan kita lebih besar. Potensi keuntungan kita juga lebih besar gitu. Untuk saham yang kita mau tabung, itu kan nggak sembarangan kita pilih. Pasti di awal kita udah cari tahu dulu mana saham yang memang secara fundamentalnya bagus, saya kenal barangnya, produknya saya tahu laku, atau mungkin saya sering pakai gitu kan. Artinya ya kita untuk analisa pun lebih gampang. Wah, barangnya lagi laku nih, banyak dibeli. Oh ya udah, berarti kemungkinan laporan keuangannya akan membaik atau lebih baik. Wah, barangnya lagi susah dijual nih atau lagi sepi. Nah, mungkin akan turun. Kita lebih gampang kalau sebenarnya seperti itu. Pada intinya seperti itu sih. Jadi konsekuensinya ya lebih ke arah tadi sih. Jadi potensial return-nya pasti mungkin akan lebih kecil kalau seandainya si harga saham itu ternyata naik gitu. Karena konsep nabung kan seperti itu. Kita beli secara rutin, kepemilikan kita meningkat seiring dengan peningkatan harga saham, kita bisa dapat dividen juga. Kan kalau jumlah saham yang kita punya lebih banyak, dividen yang bisa kita dapat juga lebih besar. Karena kan proporsional dividen itu. Nilainya per lembar saham. Jadi tinggal dikali sama lembar saham, yang punya 100 sama punya 500, pasti dividen yang diperoleh beda. Gitu. Jadi tergantung fisika kita ya. Satu lagi, Pak. Dan kita nggak terlalu malu kalau datang RUPS, karena nanti pasti ditanya, kamu punya berapa banyak? Satu Pak, 1 juta, 1 lot. Nggak. Tetap kita dianggap sebagai pemegang saham. Cuman kan kalau nulis 100 lot gitu keren gitu, nggak bercanda. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Iya. Baik, lanjut lagi kita pertanyaan berikutnya dari Rizky Amalia, mahasiswi perbankan syariah. Nah, pada saat ini maraknya produk
investasi yang ditawar iming keuntungan yang sangat menggiurkan, bahkan sampai investasi bodong juga marak di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenali kalau itu bukan investasi bodong dan cara menghindarinya seperti apa? Mungkin kiat-kiatnya ini seperti apa agar kita tidak terbodohi lah, ibaratnya kan, pada investasi-investasi bodong yang merugikan kita. Ya Pak, kalau investasi bodong itu sebenarnya udah jelas banget itu penipuan ya, dan dia juga nggak punya izinnya untuk bisa menjalankan kegiatan investasi. Istilahnya itu kegiatan investasi itu kan ada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Itu nggak bisa cukup hanya dengan izin usaha dagang atau surat izin usaha SIUP, seperti itu nggak cukup. Izinnya harus dari otoritas jasa keuangan, karena di negara kita yang punya amanah untuk mengeluarkan izin di bidang investasi, khususnya di pasar keuangan, itu adalah otoritas jasa keuangan. Jadi cek dulu, terdaftar di OJK atau enggak, ada izinnya enggak di OJK. Nah setelah itu lihat lagi pola-polanya. Pola-polanya itu kecenderungan menjanjikan keuntungan yang berlebihan. Nah kita harus sudah waspada. Ingat, investasi yang sehat itu high return, high risk, karena itu sudah sewajarnya. Dua sahabat yang nggak bisa dipisahkan, keuntungan dan resiko. Jadi itu cara yang praktis aja. Terus yang ketiga, nggak jelas kantornya, ya. Jadi juga seperti di Banjarbaru pernah kejadian kan arisan online. Masa kita, kalau dulu kita arisan kan biasanya ketemu tuh untuk meningkatkan silaturahmi. Tapi ini kita nggak kenal, kita percayakan aja uang kita. Nah itu bahaya. Jadi kenalin juga nih perusahaannya dan produknya, cek lagi. Itu sih yang paling utama. Jadi cek OJK kerjasama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi Bodong, tinggal lapor ke 157 kalau ada penipuan tentang investasi bodong. Jadi biar cepat diselidikin dan diantisipasi, biar nggak banyak yang ketipu. Ya. Mungkin dari perusahaan juga bisa dilihat kan, perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek atau tidak, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Yuniar. Apakah TBK atau tidak, tadi kan juga sudah disampaikan juga tadi. Iya. Itu yang tambahan mungkin tadi yang Satgas itu juga bisa dihubungi untuk menanyakan, memastikan ini PT yang menawarkan ini ada ditandai sama OJK atau enggak gitu. Nah itu juga bisa ditanya di situ gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Hikmah, mahasiswi Ekonomi Syariah. Nah ini mungkin mengapa kita harus menabung saham? Apa keuntungan dan risikonya tadi sudah dijelaskan. Dijelaskan. Oke, kalau dari kita menabung saham itu sebenarnya kita ingin mendorong gaya hidup masyarakat kita berinvestasi, karena kita masih belum ada gaya hidup ke sana. Rata-rata masih gaya hidupnya itu konsumtif atau menabung, saving society. Nah, kalau gaya hidup berinvestasi udah terlatih nih sejak kita di bangku kuliah, sejak muda, ketika kita nanti lulus kuliah, udah dapat pekerjaan yang mapan, kita nih tahu bagaimana kelola keuangan kita. Jadi biasanya Pak, secara umum nih anak-anak GI kita, investor muda kita, kelompok studi pasar modal kita, itu kalau ada uang lebih, itu nggak mikir lagi buat jajan, nggak mikir lagi buat konsumtif atau konsumsi yang berlebihan, tapi mereka lebih suka untuk beli investasinya gitu loh, beli saham. Jadi benar-benar bijak dalam kelola keuangannya. Dan itu yang kita latih sebenarnya ketika kita di bangku kuliah. Semangat kita kenapa ada galeri investasi di kampus? Karena kita berharap pola kita mengelola keuangan itu bisa lebih terlatih sejak dini. Supaya apa? Kita udah punya kemandirian secara finansial yang udah terlatih dan kita tinggal memanfaatkannya ketika kita beranjak ke tahapan berikutnya dalam perjalanan karirnya kita. Jadi kenapa harus nabung saham? Karena itu juga cara yang simple untuk memulai investasi di pasar modal khususnya. Ya, Hikmah, itu aja. Mungkin Pak Aldi ada yang tambahkan? Enggak deh, kayaknya udah cukup. Tadi kan saya udah sempat ada singgung juga tentang nabung saham. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mailida Rahmah, Mahasiswa Ekonomi Syariah. Nah, pada saat masa ini kan masa COVID, banyak harga saham yang turun. Nah, tentunya hal tersebut menyebabkan sebagian orang enggan berinvestasi. Nah, dari hal tersebut, bagaimana solusi dapat diberikan dari pihak penjual saham agar mereka tetap mau berinvestasi? Nah, atau mungkin tawaran-tawaran apa yang akan diberikan oleh para penjual saham agar konsumennya di masyarakat dapat berinvestasi pada masa COVID-19 ini tadi. Ayo Fadli. Kalau ini secara sederhananya gini,
biasanya kalau pergerakan saham yang volatile ini dari kita, dari tim riset khususnya, kita akan lebih sering berikan riset lah. Selain riset rutin yang setiap tadi 3 kali sehari itu kita tetap broadcast. Tapi di luar dari itu, kayak sekarang misalnya kita setiap hari itu minimal di pagi itu kita ada live tentang market update untuk hari ini kira-kira seperti apa. Jadi bentuknya seperti itu sih. Kita lebih banyak adakan live edukasi juga supaya ya pada kondisi ini masyarakat atau pelaku pasar pun paham gitu kondisi yang sebenarnya itu seperti apa sih, masih ada peluang atau enggak sih, kalaupun ada peluang ke saham yang mana gitu. Nah itu kan kita tetap bantu lewat riset paper daily yang kita broadcast setiap hari, potensi di A, B, C saham ini yang menarik seperti itu. Dan kita juga kan rutin mengisi di di kolom-kolom news untuk media berita gitu ya. Nah itu bisa jadi masukan atau gambaran untuk pelaku pasar supaya mereka bisa punya pandangan, gambaran kira-kira IHSG mau kemana, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi nggak blank gitu. Nah itu yang kita usahakan selama masa pandemi ini gitu. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Nah ini mungkin ingin mengetahui perbedaan saja terkait keuntungan dari investasi saham sama keuntungan kita buka bisnis kecil-kecilan. Nah, jadi apa yang membedakan ini tadi kan? Kira-kira itu pertanyaannya ini. Oke, ini menarik nih, Helda nih. Ini pasti nih UKM kita nih, UKM junior kita di kampus nih. Oke, Helda ini bagus banget pertanyaannya. Udah mulai dari kampus udah wirausaha itu udah bagus banget. Artinya bisnis kita jalan. Kalau kita menambah tambahan selain uang saku dari hasil bisnis kita kan bagus lagi. Tapi investasi itu udah hal yang berbeda. Investasi itu kita mengalokasikan dana kita untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau ditanya apa keuntungannya yang membedakan dengan bisnis kita, ya kita balik lagi. Hasil dari bisnis kita, ayo dong sebagian dananya diinvestasikan. Jadi kita punya nilai tambah lagi dalam pengelolaan keuangan kita. Tapi kalau dari segi head to head harus dibandingkan, apa sih kelebihannya? Yang pasti investasi saham, kalau dalam jangka waktu kisaran pendek, itu sama kayak kita berdagang. Seperti yang tadi di materi Valdi kan dilihat tuh, ada yang jualan buah-buahan, nah itu kan dia dagang gitu loh. Teman, produk yang diperdagangkan, dibeli dan jualkan adalah surat berharga kepemilikan perusahaan yang kita bentuk bilang saham. Nah, keuntungannya apa? Sama kayak kita bisnis juga. Kalau kita belinya harga pokoknya lebih murah, terus kita jual lebih mahal, ya kita akan dapat keuntungan. Tapi yang menariknya adalah pajaknya sudah final dan ada tambahan-tambahan lagi kelebihan dari investasi saham seperti adanya dividen dan tindakan korporasi perusahaan lainnya. Jadi seperti itu Helda. Ya, jadi ini bisnis juga, tapi bukan bisnis yang biasa. Betul. Mantap sekali ya. Jadi sama-sama menguntungkan, cuma dari segi dari segi untuk investasi akan lebih baik kita ke saham, kan? Iya. Baik, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Faris Noval yang mau bertanya terkait ini tentunya ini untuk pertanyaan Pak. Nah, terkait masalah DEX, daftar efek syariah. Nah, jadi tadi dijelaskan oleh Pak terkait masalah bagian dari DEX. Nah, ini apakah saham yang saya miliki tadi keluar dari DEX kan? Apakah sahamnya Oke. Saham yang keluar dari DEX, terus saat itu sahamnya sedang saya miliki, apakah akan hilang sahamnya? Oke, ya. Itu ini. Oke, ya mungkin bisa saya bantu jawab untuk yang ini. Itulah tadi kenapa ada kalau untuk nasabah profit syariah itu kenapa memperoleh 2 user ID reguler dan yang syariah. Tujuannya salah satunya untuk kalau kejadian seperti ini. Jadi kalau seandainya saham itu dikeluarkan dari daftar efek syariah, bukan berarti sahamnya hilang. Memang kalau kita login lewat yang aplikasi syariah, memang nggak kelihatan. Karena apa? Karena dia bukan saham syariah lagi gitu. Tapi bukan berarti hilang sahamnya. Sahamnya itu pindah kemana? Ke akun yang reguler. Nah, di akun reguler itu nanti akan ada saham yang non syariah atau yang dikeluarkan itu. Nah, kita bisa login lewat aplikasi yang reguler dan kita bisa jual saham tersebut. Karena apa? Sahamnya jadi non syariah gitu. Nah,
Itu maksudnya kenapa ada 2 user ID. Jadi bukan berarti sahamnya hilang, cuman dipindahin aja, dipisahin gitu istilahnya. Yang akun reguler benar-benar untuk saham-saham yang reguler, yang syariah, akun syariah itu benar-benar untuk saham yang syariah gitu. Dan reguler itu kita nggak bisa pakai untuk beli saham non reguler, non syariah gitu ya. Itu yang masih dicatat gitu. Oke, mungkin ada lagi itu sih. pertanyaan, kira-kira ini sudah habis nih, ada 11 pertanyaan. Jadi sahamnya nggak hilang ya Faldi ya, jangan takut. Ya, jadi intinya jangan takut hilang, ya kan? Iya. Bisa diganti ke reguler, kan? Yang tidak sesuai dengan syariah ya tadi. Betul. Ya, ini ada pertanyaan lagi apa tidak nih? Udah habis kayaknya Pak. Ya, udah habis ya? Iya. Iya, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih sekali kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya sehingga membuat kita lebih tercerahkan lagi wawasan kita. Nah, bahwa dalam berinvestasi saham tadi kita tentunya banyak orang beranggapan bahwa saham itu lebih cocok pada orang-orang yang kaya kan dulu. Nah, padahal sudah lebih mudah. Dengan modal nah, jadi halo, putus-putus. Halo, iya Pak, sudah jelas Pak. Ya, mungkin itu saja tambahan tadi dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi semangat kita dalam berinvestasi, tentunya pada mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura dan juga kepada masyarakat luas di Kabupaten Banjar ya, Martapura. Baik, kepada para hadirin sekali lagi saya mengucapkan dan kami tentunya para panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan juga kepada pihak-pihak yang ikut mensukseskan dan berpartisipasi dalam peresmian Galeri Investasi Syariah dan juga kegiatan seminar kali ini. Nah, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Demikian tadi rangkaian acara yang telah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya acara pada hari ini terdapat kesalahan maupun kekurangan. Baik itu dalam tingkah laku maupun tutur kata yang tidak berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sehat selalu dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aldi.